Ya pemirsa, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat sangat membutuhkan UPT Damkar di wilayah Sekotong karena sulitnya medan menjadi penyebab lambannya penanganan kebakaran. Salah satu kendala respon cepat penanganan kebakaran di wilayah Sekotong karena jarak kantor damkar dengan lokasi kejadian yang jauh ditambah medan yang sulit sehingga petugas damkar terlambat datang di lokasi kebakaran. Penanganan kebakaran di wilayah Kecamatan Sekotong, Dinas Damkar belum bisa memberikan respon time yang cepat karena jarak tempuh yang cukup jauh dari Gerung menuju Sekotong, jalan menanjak dan berkelok-kelok. Sesuai dengan SOP respon time pelayanan damkar, jarak tempuhnya maksimal 7 km ke wilayah utara, 7 km ke wilayah selatan, 7 km ke wilayah barat, dan 7 km ke wilayah timur dan bisa ditempuh dalam waktu 15 menit. Sedangkan jarak ke Sekotong sekitar 25-30 km butuh waktu 30 menit. Mudah-mudahan ya ke depannya ini kita harapkan ada sarana prasarana yang mendukung supaya kita juga di dalam melaksanakan tugas terutama di wilayah Sekotong itu ya, wilayah Sekotong itu bisa kita mencapai respon time. Ya. Kalau memang dari sini memang kenyataan seperti kejadian kemarin kurang lebih sekitar 25 menit baru nyampe di sana. Karena memang pertama adalah jarak yang cukup jauh, yang kedua adalah kondisi medan yang cukup berkelok-kelok dan tanjakan, yang ketiga juga beban yang harus dibawa ini kan berat. Selain itu, kendala pembentukan UPT Damkar di Sekotong, sarana mobil damkar dan personel yang terbatas. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Limbah plastik oleh sebagian orang dinilai rongsokan, namun di tangan terampil pria Parubaya ini diolah menjadi bahan ekonomi. Material pembuatan paving block. Seperti apa proses pembuatan paving block dari limbah plastik ini? Berikut liputan selengkapnya. Paving block biasanya terbuat dari bahan baku pasir dengan campuran semen. Berbeda dengan pria Parubaya Kadirun asal Dusun Dasan Baru, Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah, mengolah limbah plastik menjadi paving block. Ide Kadirun membuat paving block dari bahan limbah plastik ini telah digeluti 2 tahun silam dengan harapan sampah yang ada di desanya dapat terurai. Proses pembuatan paving block dari limbah plastik tersebut cukup sederhana. Limbah plastik dicampur pasir terlebih dahulu dibakar dalam salah satu wadah di atas tungku api sebelum dicetak. Setelah mengurai, limbah sampah tersebut dimasukkan ke dalam wadah cetakan paving block kemudian dipres. Supaya ada manfaatnya, lelehannya dari sampah itu coba kita masukkan ke cetakan paving. Setelah itu coba kita press dia, akhirnya bisa. Lama-lama pengerjaan sampah ini kita sama anak-anak kok gairah untuk membersihkan lingkungan. Nah, sampah di kebun di sekitar rumah kita ini kita angkat, kita bersihkan, kita bakar, kita jadikan dia paving. Terus kita berikan masyarakat sosialisasi untuk membiasakan membuang sampah di tempat yang disediakan. Dari hasil uji coba, daya tahan paving block dari limbah plastik ini lebih kuat 11 kali dibandingkan dengan paving block biasa. Kendala yang dihadapi Kadirun dalam hal pemasaran dan alat produksi dalam pembuatan paving block. Hingga saat ini belum ada satupun instansi baik dari pemerintah daerah maupun provinsi yang datang untuk melirik usaha yang dikembangkan Kadirun. Usaha yang dilakoni Kadirun bersama anak-anaknya yang peduli terhadap lingkungan untuk mengurangi limbah sampah plastik patut diacungkan jempol di tengah gencar-gencarnya pemerintah Provinsi NTB mencanangkan program Zero Waste. Dari Lombok Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, masyarakat kampung wisata Cisungsang di Lebak, Banten dikenal masih memegang teguh adat istiadat dan budaya. Di objek wisata ini pengunjung dapat menyaksikan proses pembuatan gula aren secara tradisional. Kali ini Ati akan mengajak Anda menuju kampung wisata adat Cisungsang.
Kampung adat ini terletak persis di tepi kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Cisungsang dikenal dengan masyarakatnya yang masih memegang teguh adat istiadat dan budayanya. Aturan adat istiadat di kampung ini memiliki struktur tersendiri dengan dipimpin oleh ketua adat. Rumah-rumah di kampung wisata adat Cisungsang terlihat rapi dengan tata letak kampung yang dinamis. Seluruh rumah warga adat tampak menghitam dengan atap ijuk dari pohon aren. Masyarakat adat Cisungsang juga memiliki tempat penyimpanan padi yang disebut dengan lewit. Nampak jelas lewit yang dibangun di pinggiran sawah. Pintu lewit ini harus selalu menghadap ke utara. Enggak, Ati aja yang naik, Api tungguin di bawah, ya? Iya, boleh. Oh, ini ada berapa ikat nih? Pi, Ada 2.500 ikat. 2.500 ikat. Wow. Wah, sampai juga akhirnya di atas sana. Selain melihat lewit, kita juga bisa melihat proses pembuatan gula aren yang diambil dari air mirah yang terdapat pada pohon aren. Gimana Pak cara buatnya diaduk? Iya, nanti Diaduk-aduk ya? Diguis. Boleh coba aduk nggak? Boleh. Oh, ini dia nih sahabat Blesir. Ini adalah salah satu mata pencaharian dari orang Cisungsang, yaitu membuat bola aren. Ini diaduk aja Pak ya? Gitu ya? Oh. Gitu. Sampai agak mengental gitu ya Pak ya? Ayo Pi kita Sok itunya coba. dimakan ya? Siap. Makasih Pak Ajo. Selamat mengaduk-aduk Oh, aren. bukan orang Jawa tapi Ajo. Iya. Hati-hati ya Pi. Ada yang bilang aduk-aduk. Menikmati gula aren yang baru saja matang dan menikmati suasana asri kampung adat Cisungsang merupakan pengalaman yang menarik. Informasi kami tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini dalam iNews NTB. Saya Vita Widya beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.